Selamat datang di kisah cerita. Perang Mu'tah adalah perang yang secara rasio tak akan membuat manusia optimis, apalagi yakin dengan kemenangan yang dijanjikan. Bayangkan saja jumlah pasukan Romawi yang berkumpul pada hari itu lebih dari 200.000 tentara, lengkap dengan baju perang yang gagah, panji-panji dari kain sutra, senjata-senjata yang perkasa, lalu dengan kuda-kuda yang juga siap dipacu. Abu Hurairah bersaksi atas perang ini. Aku menyaksikan perang Mu'tah. Ketika kami berdekatan dengan orang yang musyrik, kami melihat pemandangan yang tiada bandingnya. Jumlah pasukan dan senjatanya, kuda dan kain sutra, juga emas, sehingga mataku terasa silau, ujar Abu Hurairah. Sebelum melihatnya, pasukan para sahabat yang hanya berjumlah 3.000 orang-orang beriman sudah mendengar kabar tentang besarnya pasukan lawan. Sampai-sampai mereka mengajukan berbagai pendapat untuk memikirkan jalan keluar. Ada yang berpendapat agar pasukan Islam mengirim surat kepada Rasulullah SAW mengabarkan jumlah musuh yang dihadapi dan berharap kiriman bala bantuan lagi. Banyak sekali usulan yang mengemuka, sampai kemudian Abdullah ibnu Rawahah yang dianggap sebagai panglima pertama berkata di depan pasukan, "Demi Allah, apa yang kalian takutkan? Sesungguhnya apa yang kalian takutkan adalah alasan kalian keluar dari pintu rumah, yakni gugur sebagai syahid di jalan Allah. Kita memerangi mereka bukan karena jumlahnya, bukan karena kekuatannya. Majulah ke medan perang. Mereka hanya ada dua kemungkinan yang sama baiknya, menang atau syahid." Pidato perang yang singkat, tapi sangat menggentarkan. Seperti yang kita tahu dalam sejarah, sebelum berangkat Rasulullah SAW berpesan pada pasukan, jika Zaid bin Haritsah terkena musibah, maka panglima akan diserahkan kepada Ja'far bin Abi Talib. Dan jika Ja'far bin Abi Talib juga terkena musibah, maka Abdullah ibnu Rawahah yang menggantikannya. Maha suci Allah dengan segala tanda-tandanya, perkataan Rasulullah benar terbukti. Sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, Zaid bin Haritsah syahid dalam peperangan ini. Kemudian panji-panji Rasulullah dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Panglima pasukan kaum muslimin ini menunggangi kuda yang berambut pirang. Bertempur dengan gagah di tengah-tengah peperangan, ia bersenandung riang. Duhai dekatnya surga, harum dan dingin minumannya. Orang Romawi telah dekat dengan azabnya. Mereka kafir dan jauh nasabnya. Jika bertemu, aku harus membunuhnya. Dalam situasi perang, sungguh tak banyak pilihan, menjadi yang terbunuh atau menjadi yang bertahan. Maka tentu saja senandung Ja'far berbunyi demikian. Tangan kanan Ja'far terputus karena tebasan pedang ketika mempertahankan panji pasukan. Kini tangan kirinya yang memegang, tangan kirinya pun terbabat pula oleh tebasan. Sehingga panji-panji Islam dipegangnya dengan lengan atasnya yang tersisa hingga Ja'far ditakdirkan menemui syahidnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersaksi, "Aku sempat mengamati tubuh Ja'far yang terbujur pada hari itu. Aku menghitung ada 50 tikaman dan sebetan pedang yang semuanya ada di bagian depan dan tak satu pun luka berada di bagian belakang. Semoga Allah membalasnya dengan sayap yang kelak akan membuatnya terbang kemanapun dia suka." Kini tiba giliran Abdullah ibnu Rawahah tampil ke depan dengan mengambil tanggung jawab, memimpin pasukan dan mengangkat panji-panji Islam. Ada kegundahan dalam hati dan pikirannya, karenanya Ibnu Rawahah memompa sendiri keberanian di dalam hatinya. "Aku bersumpah, wahai jiwaku, turunlah. Kamu harus turun atau kamu akan dipaksa. Bila manusia bersemangat dan bersuara, mengapa aku melihatmu enggan terhadap surga?" Dalam kalimat-kalimat syairnya di tengah laga, tergambar bahwa ada kegalauan dalam jiwa Abdullah ibnu Rawahah. Tentu saja hanya Allah yang mengetahui. Apalagi dua sahabatnya telah pergi mendahului. Melihat dua jasad mulia sahabatnya, Abdullah ibnu Rawahah kembali berkata, "Wahai jiwaku, jika tidak terbunuh kamu juga pasti mati. Ini adalah takdir kan telah kau hadapi. Jika kamu bernasib seperti mereka berdua, berarti kamu mendapat hidayah." Lalu kemudian Abdullah ibnu Rawahah juga bertemu dengan syahidnya. Ini memang kisah tentang perang, tapi sesungguhnya hikmah dan teladan yang ada di dalamnya bermanfaat dalam semua peristiwa kehidupan. Dalam perang tak ada sikap yang bisa disembunyikan. Pemberani, ketakutan, risau dan kegalauan, cerdik dan penuh akal, atau orang-orang yang selalu menghindar, semuanya terlihat nyata. Tak ada yang bisa disembunyikan. Takut, risau, dan galau sungguh adalah perasaan wajar yang muncul karena fitrah. Dalam sebuah periode kehidupan, kita seringkali merasakannya. Meski begitu, bukan pula alasan kita menghindar dari sesuatu yang harus kita taklukkan karena rasa takut, risau, dan galau yang lebih menang. Kemudian kita mencari-cari alasan dengan menyebutnya dengan dalil, strategi, dan langkah pintar. Menunduk untuk menunduk atau yang lainnya. Gunung-gunung harus didaki, laut dan samudra harus diseberangi, lembah dan ngarai harus dijelajahi. Tantangan hidup harus ditaklukkan, bukan dihindari.
Dan tujuan besar hidup kita sebagai seorang muslim adalah menegakkan kebenaran dan menyebarkan kebaikan, berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Harus dilakukan, betapapun pahitnya, balasan yang akan didapatkan, ketakutan, risau, dan galau akan selalu datang. Tapi berkali-kali pula kita harus mampu mengalahkan mereka dan berkata pada diri sendiri, meniru ulang apa yang dikatakan sahabat Abdullah ibnu Rawahah dengan gagah pada hati dan akalnya. Apakah engkau enggan pada nikmat Allah yang maha tinggi? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin.